semuanya, selamat datang di video edukasi sejarah kelompok 2. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana penjajah mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia? Hari ini kita akan mempraktekkan topik penting terhadap dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap kehidupan sosial, politik, budaya di Nusantara. Mari saksikan gitu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Andrew Giovanus Adrian. Saya Muhammad Ibrahim Bagifari. Nama saya Michael Graciela Pakpahan. Saya Rifa Hanifa. Saya Aurora Hana Gunawan. Saya Nadina Fasya Fradi. Saya Nayali Facirinisa. Jangan lupa saksikan. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme dan imperialisme adalah dua konsep yang sangat berpengaruh dalam sejarah bangsa kita. Kolonialisme adalah sistem di mana suatu negara menguasai wilayah lain untuk mengeksploitasi sumber daya dan memperluas kekuasaan. Sementara imperialisme adalah kebijakan memperluas pengaruh politik dan ekonomi ke negara lain, seringkali melalui kekuatan militer atau ekonomi. Di Nusantara, kita dijajah oleh banyak bangsa seperti Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, hingga Jepang. Mereka datang bukan sekedar berdagang, tapi juga menjajah dan menguasai. Selanjutnya ada dampak sosial. Penjajahan membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Yang pertama, munculnya kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja di perkebunan, membangun jalan, hingga tambang-tambang tanpa upah dan kelaparan, sehingga dalam kondisi yang sangat buruk. Yang kedua, terbentuknya kelas sosial baru. Penjajah menciptakan golongan elit pribumi yang dianggap lebih tinggi dari rakyat biasa, karena mereka bekerja sama dengan kolonial. Dan yang terakhir yaitu adalah akses pendidikan sangat terbatas. Sekolah hanya tersedia untuk anak-anak dari golongan tertentu. Pendidikan dan digunakan untuk menanamkan loyalitas kepada penjajah, bukan untuk membebaskan pikiran rakyat. Semua ini menciptakan ketimpangan sosial yang sangat penting di dalam masyarakat. Secara politik, penjajahan menghapus kedaulatan bangsa. Kerajaan-kerajaan lokal kehilangan kekuasaan. Banyak yang dipaksa tunduk, bahkan jadi domba agar saling lemah. Sistem pemerintahan tradisional digantikan oleh sistem kolonial yang dipimpin oleh bangsa asing. Rakyat tidak memiliki hak politik, tidak ada suara, tidak ada demokrasi. Semua keputusan diambil oleh pemerintah kolonial demi kepentingan penjajah. Namun, justru dari penindasan inilah muncul kesadaran nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan banyak lainnya mulai memperjuangkan kemerdekaan. Dampak budaya. Di bidang budaya, pengaruh kolonial juga sangat terasa. Bahasa Belanda mulai digunakan dalam pendidikan dan administrasi. Banyak kata dalam hukum dan teknologi saat ini berasal dari bahasa Belanda. Selain itu, penjajahan seringkali merendahkan budaya lokal. Beberapa praktik adat dianggap primitif dan dipaksa diubah agar sesuai dengan nilai Eropa. Namun proses ini juga melahirkan akulturasi budaya. Misalnya kita bisa melihat pengaruh Belanda dalam arsitektur, kuliner, dan gaya berpakaian. Walau banyak budaya ditekan, masyarakat tetap menjaga tradisi melalui kesenian, sekeluarga, dan upacara adat. Penjajahan meninggalkan luka sejarah yang dalam. Namun, dari penderitaan itu, lahirlah semangat perjuangan yang akhirnya membawa kita ke pintu kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga belajar darinya. Mari kita jaga persatuan, hargai budaya, dan terus berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.